Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi selama lebih dari 20 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya juga ngajar di program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga telah mempublikasikan, menulis lebih dari 20 buku. Salah satunya ini, 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif, merupakan bestseller ya. Di Gramedia, di Shopee sudah habis. Mudah-mudahan penerbitnya mencetak ulang. Oke, dan channel ini sudah meraih lebih dari 230.000 subscriber, dapat silver play button, 13 juta views, 512 video lebih. Nah, seperti eh, yang tertera di judul, kali ini kita bicara tentang 10 tips belajar listening. Nah, listening itu salah satu dari 7 aspek belajar bahasa Inggris. Orang belajar bahasa itu pasti dari mendengarkan dulu. Setelah dia mendengarkan, setelah listening, baru dia belajar berbicara, speaking. Setelah speaking, kemudian dia sekolah, dia belajar reading. Setelah bisa membaca, baru dia bisa menulis, writing. Baru dia memahami grammar, kemudian memahami vocabulary, karena yang semuanya itu unsurnya vocabulary. Dan yang terakhir pronunciation. Nah, jadi belajar bahasa mulailah dari mendengarkan. Sering-seringlah mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Entah itu dari handphone, entah itu dari laptop kita, dari komputer misalnya, atau dari mungkin kita punya radio di rumah dan seterusnya. Atau televisi misalnya, atau YouTube misalnya. Nah, dikerjakan setiap hari. Jadi yang saya sampaikan ini nggak bisa dikerjakan 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nggak mungkin. Belajar bahasa itu dia terus menerus, every day. Orang yang bagus bahasa Inggrisnya pasti dia latihannya tiap hari. Kita ngelihat, oh dia enak ya, dia pintar, dia beruntung. Enggak. Dia melakukan berlatih setiap hari sementara kita tidak. Nah, karena dia melatih listeningnya, maka listeningnya bagus. TOEFL-nya tinggi, bisa dapat 550, 600, IELTS-nya tinggi, bisa 7, bisa 7,5, karena dia latihan setiap hari. Bukan pas ingat aja. Nah, minimal 30 sampai 1 jam seharinya, tapi tiap hari bikin jadwal sendiri. Tentang jadwal saya sudah ada di video saya yang lain. Bagaimana menyusun jadwal. Nah, 10 tips yang saya sampaikan ini didasarkan pada penelitian juga dan dari buku ini. Buku ini sebetulnya hasil penelitian saya waktu kuliah dulu di Australia. Yang pertama, belajar bahasa Inggris atau tips belajar bahasa Inggris adalah melalui lagu. Nah, kenapa lagu? Karena hampir semua orang suka dengan lagu. Dan belajar melalui lagu berarti belajar dengan cara yang menyenangkan. Filosofi belajar itu adalah menyenangkan. Kenapa kita nggak bisa bahasa Inggris? Karena gurunya menyeramkan. Nah, itu salah satunya. Jadi belajar itu harus menyenangkan. Nah, salah satunya melalui lagu. Caranya gimana, Pak? Nah, pertama, pilih lagu yang kita sukai, yang mungkin sudah kita hafal. Lagu-lagu berbahasa Inggris. Pilihlah lagu-lagu yang eh, tidak terlalu ngerok ya, iramanya pelan. Biasanya ya macam kalau zaman saya dulu ada Backstreet Boys, NSYNC misalnya, One Direction. Atau yang disarankan para ahli adalah The Beatles misalnya, atau Bee Gees, atau lagu-lagu lama. Lagu baru juga boleh, kayak Taylor Swift, Adele misalnya, Christina Perry, dan seterusnya. Lalu pilih sebuah lagu, lalu setelah kita pilih lagu, cari liriknya di internet, kemudian di print, dicetak. Paling selembar berapa? 500 perak kalau di Jambi satu lembar tuh 1.000 lah misalnya. Satu lagu itu. Nah, lalu kita baca setiap liriknya satu persatu, kita pahami apa maksud lagunya. Apa yang lagu Dede sukai misalnya, Blank Space misalnya, Someone Like You, atau Jar of Hearts misalnya, atau lagu apa saja. Nah, setiap kata yang kita tidak tahu, lihat di kamus, lalu tulis di atas kata tersebut maknanya apa.
Nah, dengan cara seperti itu, kosakata kita bertambah secara tidak sengaja. Saya dulu seperti itu. Saya hafal ratusan lagu. Backstreet Boy, NSYNC, kemudian ada Metallica misalnya, walaupun tidak disarankan. Saya hafal banyak lagu Queen, The Beatles, Bee Gees, Roxette misalnya, dan seterusnya. Itu dia. Nah, setelah selesai memahami lagunya, silahkan bernyanyi dengan lagu itu. Ikut bernyanyi dengan penyanyinya. Tapi lihat dulu kiri kanan ada orang apa enggak. Kasihan mereka. Apalagi suara kita cempreng. Nah, itu ya. Nah, begitu cara teknik belajar lagu. Nah, tips yang kedua, belajar listening itu adalah menonton video di YouTube, tapi hidupkan subtitlenya. Videonya yang video singkat aja 5 sampai 10 menit. Saran saya video dari Inspire Yourself. Inspire Yourself itu channel yang isinya biografi orang-orang terkenal. Kayak Michael Jordan misalnya, kayak Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo juga, ada Muhammad Ali di situ cerita 5 sampai 10 menit. Ada juga Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, dan seterusnya. Colonel Sanders, pendiri KFC, ada juga J.K. Rowling, dan seterusnya. Nah, ditonton mulai dari sesuatu yang kita sukai. Kita suka sama Cristiano ya, biografi Cristiano Ronaldo 7 menit. Nah, lalu ikuti, pas kita dengarkan, ikuti dengan subtitlenya. Nah, kira-kira kita paham nggak? Nah, setelah itu mungkin besok kita nonton lagi. Tapi coba tidak dilihat subtitlenya. Jadi kita handphone kita di sini, lalu kita, ini ceritanya tentang apa ya? Kan kemarin aku sudah dengar. Nah, itu. Lakukan setiap hari. Sekali lagi, pilih topik atau video yang menyenangkan kita. Kemudian yang ketiga, mendengarkan podcast. Nah, ini levelnya agak tinggi. Tapi nggak apa-apa, membiasakan. Oh, ini sulit ya, awal-awal memang sulit di mana-mana, semuanya sulit. Adik belajar berenang, belajar mobil, nyetir misalnya, bawa motor, semuanya sulit dulu. Tapi setelah itu, kan otomatis saja. Kita adik bawa motor misalnya kan nggak mikir lagi, saya harus bawa apa ya, pegang mana dulu ya. Enggak. Kayak sikat gigi. Pernah nggak kita sikat gigi? Ini ada odolnya, ini ada sikat gigi, mau diapain ya? Enggak. Nah, jadi podcast, dan sekali lagi pilih podcast yang agak eh, yang disukai ya. Sekali lagi topiknya intinya itu sesuatu yang kita sukai. Mungkinnya Joe Rogan misalnya, mungkin podcast-podcast yang kalau bisa yang ada subtitlenya juga. Itu akan membantu di awal-awal. Hidupkan dulu captionnya. Nah, cari topik yang kita pahami, entah itu teknologi, entah itu hiburan, entah itu politik, terserah. Olahraga, macam-macam. Membiasakan kuping. Nah, yang keempat itu menonton, ini channel yang bagus sekali, itu TED Talk. TED, TED, Talk. Jadi TED Talk itu biasanya adalah ceramah ya, ceramah satu orang selama sekitar 10 sampai 15 menit, orang yang ahli di bidangnya. Biasanya tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang hiburan, macam-macam. Ada pembicaranya Bill Gates, kadang Shah Rukh Khan, ada juga motivator misalnya ngomong, dan di bawahnya sekali lagi ada subtitlenya. Jadi kita naik kelas. Kadang topik yang simpel, yang sederhana, mungkin nonton film anak-anak kayak Peppa Pig misalnya, atau Dora the Explorer versi bahasa Inggris, atau SpongeBob misalnya. Tapi kadang-kadang kita nonton yang serius, jadi ada variasi. Atau kadang nonton X, uh, American Got Talents misalnya. Hal-hal semacam itu, Dede. Nah, itu. Kemudian yang kelima itu practice shadowing. Practice shadowing itu artinya kita mengulang apa yang kita dengarkan. Ini yang salah satu yang saya uh, rekomendasikan. Ada bisa ketik di YouTube ya, 500 English Listening Practice. 500 English Listening Practice dari Eco Languages. Nah, itu ada.
Jadi dia membacakan sesuatu lalu kita ikut membacanya. Setelah itu kita dengarkan saja kira-kira dia ngomong apa tadi ya. Dia ngomong, kita bacakan. Ya mungkin 15 sampai 30 menit. Kemudian yang keenam, nah ini untuk adik-adik yang lagi menghadapi tes TOEFL atau IELTS ya putarkan audio dari TOEFL atau IELTS. Di YouTube kan banyak tuh. Nah tinggal dengar. Ya bisa kita dengarkan sambil mencatat misalnya dia ngomong apa. Tapi tidak dengan melihat karena nggak ada transkripnya. Dan itu bagus. Oh dia ngomong ini. Mungkin sekali lagi awal-awal itu kan kita mengalami kesulitan. Wajar itu tantangan orang belajar. Nggak bisa yang namanya menguasai bahasa Inggris itu kan hadiahnya ya luar biasa. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat beasiswa, IELTS tinggi, TOEFL tinggi. Tapi ya perlu kerja keras. Nah, gitu. Kemudian yang ketujuh, nonton film tapi menggunakan subtitle. Nah, cari film yang adik-adik sukai, yang pernah ditonton sebelumnya. Kalau para ahli menyarankan film Hollywood kayak apa namanya? Itu Toy Story, Buzz Lightyear, Cars misalnya, atau Madagascar misalnya, yang semacam itu. Nah, cari sekali lagi yang kita sukai. Nah, kenapa film? Karena dialognya itu biasanya diambil dari keseharian. Kosakatanya cukup rendah. Kan kita belajar kuping, kita terbiasa mendengarkan suara-suara yang berbahasa Inggris. Nah, karena percakapannya lumayan mudah dipahami, nah kita nontonnya menggunakan subtitle dulu. Nah, nanti mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi nonton lagi tanpa subtitle. Kira-kira kita masih paham apa enggak? Nah, sekali lagi, kalau malas, ingat orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya seperti itu dia belajar. Dia nggak gampang menyerah. Tapi kan worth it. Waktu yang kita habiskan itu worth it. Nah, kemudian yang kedelapan, dengarkan. Jadi kita mengerjakan sesuatu, dengarkan suara berbahasa Inggris setiap hari walaupun kita mengerjakan hal lain. Maksudnya gini, misalnya Dede lagi membersihkan kamar misalnya, atau lagi lipat kain misalnya, atau nganukan buku misalnya. Tapi di laptop kita putar tuh suara berbahasa Inggris. Entah itu podcast, entah itu drama, atau apapun. Supaya apa? Kuping kita terbiasa. Kan intinya itu tadi. Membiasakan kuping. Mendengar suara-suara berbahasa Inggris. Walaupun kita nggak fokus. Nah, jadi ada model belajar kita yang tidak terlalu fokus, tapi membiasakan aja kuping mendengarkan. Ada juga yang kita fokus yang sampai kita catat, nah gitu. Jadi ada variasinya. Kemudian berikutnya belajar eh, berpidato dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin ada deh presentasi dalam bahasa Inggris, bikin PowerPoint sendiri agak 10 slide, topik yang ada sukai. Loh, kok itu kan speaking Pak, bukan listening. Justru itu kita mendengarkan suara kita sendiri. Jadi belajar listening dengan berbicara. Kenapa enggak? Karena belajar bahasa itu mestinya integrated. Listening, speaking, reading, writing mestinya vocabulary, grammar mestinya masuk semuanya, pronunciation. Sehingga sekalian kita belajar speaking, kita mendengarkan suara kita sudah pas atau belum. Kan kita mempraktekkan apa yang pernah kita dengar suara tadi. Atau ya bisa dengan mendengarkan pidato orang terlebih dahulu. Dan yang terakhir nomor 10 itu dictation. Dictation itu artinya menulis. Menulis itu em, ke- misalnya yang tadi ya 500 English listening practice itu adik dengarkan, kemudian adik tulis tuh di buku tulis pakai pensil atau pakai pena tanpa melihat subtitlenya di layar. Jadi nomor satu dia ngomong, oh, where are you going? Are you busy today? Can I help you? Nah tulis, can I help you? Nanti dicek lagi tuh di layar. Ya mungkin sekali lagi 15 sampai 20 menit. Tapi percayalah worth it.
Dan itu membantu kita juga untuk tes IELTS. Tes IELTS kan banyak yang dictation itu. Jadi orang ngomong, lalu kita catat jawabnya. Nama nggak boleh salah, nomor telepon, alamat, dan seterusnya. Nah, begitu. Dan itu dilakukan setiap hari. Bikin jadwal sendiri. Hari ini listening, besok mungkin kita belajar reading, writing, atau terserah mungkin minggu ini fokus kepada listening, minggu depan reading, nanti balik lagi, begitu seterusnya. Intinya kita melatih keterampilan bahasa Inggris setiap hari. Ada saja yang kita tonton, ada saja yang kita baca, dan dimulai dari sesuatu yang kita sukai. Itu prinsip pembelajaran. Baru nanti merambah ke topik-topik lain yang kita nggak terlalu suka misalnya, tapi kita coba memahaminya. Nah, begitu. Ketika ada dia malas, ingat ungkapan yang sering saya ulang-ulang di buku saya ini. Dua, kita belajar nggak belajar bahasa Inggris, jadi 2 tahun dari sekarang kita belajar nggak belajar bahasa Inggris, umur kita bertambah 2 tahun. Bedanya kalau kita serius belajar bahasa Inggris, kebayang nggak? 2027 di akhir tahun bahasa Inggris kita sudah bagus. Waktu kan berjalan terus. Bisa nggak Pak 6 bulan? Oh bisa. Ya tergantung usaha gitu. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Thank you for your attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.